Saya itu teman-teman sangat cukup risih dengan konten-konten yang seperti ini yang mengatakan bahwasanya kunci FYP, kunci viral konten kita itu hanya satu ya, yaitu interaksi. Sebenarnya mereka ini itu hanya menjadikan kata interaksi itu untuk memperkaya diri ya. Untuk teman-teman yang tidak tahu, ini di channel ini, di akun ini saya akan bongkar semuanya kebusukan ya mereka para suhu-suhu yang mana selalu memancing para konten kreator pemula, mengandalkan mereka untuk memperkaya diri biar kontennya ramai, banyak yang komentar, banyak yang like. Dan teman-teman yang pemula juga yang masih awam, apalagi baru ibu-ibu ya yang baru terjun, akhirnya mereka banyak menghabiskan waktu energi mereka untuk komen di akun-akun yang dibilang suhu ini. Akhirnya suhu ini walaupun hanya mengupload sebuah foto, yang penting diisi kata-kata bahwasanya kunci FYP itu interaksi, akhirnya komentarnya ini bisa tembus sampai ribuan teman-teman, like-nya sampai ribuan, share-nya juga bahkan sampai ribuan teman-teman. Karena kenapa? Karena banyak dari kita yang gagal paham tentang kata interaksi ini. Nah sebenarnya ini yang teman-teman harus kita pahami bersama, apa sih maksud dari interaksi itu. Makanya di konten kali ini saya mau jelaskan kepada teman-teman semuanya, konten kreator pemula, apa yang dimaksud dengan kata interaksi dan bagaimana seharusnya cara kita menggunakan interaksi itu, dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan biar konten kita ini bisa viral ya, bisa FYP ya, walaupun kita nggak interaksi di channel mereka teman-teman. Dan memang sih teman-teman nggak ada kaitannya antara kita berinteraksi dengan akun-akun mereka para suhu dengan konten-konten kita yang FYP. Di luar sana sudah banyak sekali teman-teman curhat bahwasanya sehari itu bisa dia interaksi sama konten-konten suhu itu banyak sekali, tapi nggak ada perubahan di konten-kontennya teman-teman. Sudah berbulan-bulan dicoba, karena memang itu salah teman-teman ya. Mereka hanya mengandalkan kata interaksi itu biar kontennya rame. Coba teman-teman perhatikan mereka para suhu-suhu ya, kebanyakan konten-konten mereka sekarang itu bukan memperlihatkan sebuah karya teman-teman, tapi mereka hanya mengupload sebuah konten yang nggak jelas ya, misalnya foto, atau misalnya ngupload lagi narik gaji baru kemudian nuliskan bahwasanya kunci dari FYP adalah interaksi ya, alhamdulillah narik gaji lagi akibat berinteraksi yang banyak. Nah itu kan sebuah pancingan yang mendorong mereka konten kreator pemula, apalagi yang masih awam ini, akhirnya ikut tuh berinteraksi di situ ya, balas-balas komentar di situ, tembus ribuan. Akhirnya beberapa bulan lagi mereka gajian lagi dari apa? Dari interaksi yang kita ramaikan, dari videonya yang banyak kita tonton. Nah seperti itu teman-teman polanya, makanya konten-konten mereka itu seperti itu terus. Oke, saya akan jelaskan ya ke teman-teman pemula semua. Ya, mulai sekarang teman-teman stop ya, berhenti untuk interaksi di akun-akun atau channel mereka teman-teman. Karena kenapa? Karena itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Teman-teman stop mulai sekarang. Teman-teman hanya menghabiskan waktu dan energi teman-teman semuanya hanya untuk itu saja, buang-buang kota, buang-buang waktu teman-teman. Jadi sekarang silahkan untuk stop interaksi di situ ya. Kemudian yang kedua teman-teman kalau misalnya mau kontennya viral dan juga FYP, nah ini akan saya ajarin teman-teman bagaimana caranya biar bisa viral dan FYP. Teman-teman ikutin aja terus, insya Allah saya akan jelaskan di akhir. Kemudian yang ketiga teman-teman saya akan jelaskan dulu interaksi itu yang dimaksudkan oleh pihak Facebook ini apa sih sebenarnya. Jadi interaksi yang dimasukkan Facebook ini memang penting ya teman-teman, kita untuk berinteraksi dengan para konten kreator yang lain. Tapi polanya tadi kalau seperti itu salah teman-teman. Nah pola interaksi yang benar yang disarankan oleh Facebook adalah ketika ada seseorang yang berkomentar di konten kita, baik itu foto, baik itu video, baik itu misalnya status yang kita upload di dalam Facebook Pro kita, maka kita harus menguploadnya teman-teman. Kita harus membalas komentar tersebut teman-teman. Kita balas ya, kita like komentarnya, kita balas. Nah ini yang dimaksud oleh pihak Facebook bahwasanya kita harus berinteraksi. Nah kalau misalnya kita balas interaksi mereka dengan sebuah komenan ya, misalnya mereka balas tetap semangat bun, oke, terus kita balas lagi ya alhamdulillah ya, seperti itu saja, maka itu kita sudah dibaca oleh pihak Facebook bahwasanya kita berinteraksi. Jadi jangan sampai membuat konten-konten kita itu menjadi sepi teman-teman dengan interaksi yang terbatas itu. Oke, ini bisa teman-teman semuanya coba, dan coba mulai dari sekarang untuk berhenti melakukan interaksi-interaksi yang tidak jelas oleh para suhu-suhu seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman kontennya sepi, nggak ada yang berinteraksi, nah teman-teman bisa banyak lakukan hal-hal biar teman-teman semuanya rame yang berinteraksi. Misalnya teman-teman membuat sebuah komunitas atau perkumpulan, dan ini bisa dari teman-teman yang teman-teman kenal semua ya, keluarga, sepupu,
sepupu atau kerabat, dan kemudian buat perjanjian siapapun yang upload video maka kita harus komen di situ. Komennya terserah, yang penting komennya bagus. Nah kemudian kalau ada yang komen kemudian kita balas lagi. Nah ini interaksi-interaksi yang diperbolehkan, yang sehat teman-teman. Bisa juga kita gabung di dalam grup-grup Facebook Pro, teman-teman silahkan cari tuh, grup-grupnya sangat banyak sekali, dan teman-teman silahkan di situ interaksi sama mereka, karena di situ lebih baik kita lebih baik kita saling menolong antar kreator FB Pro pemula ketimbang kita malah mempercepat mereka tambah kaya, tambah viral dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya ingin katakan kepada teman-teman semuanya. Oke? Jadi mulai sekarang stop interaksi. Nah bagaimana membuat konten kita supaya viral? Jadi sebenarnya konten yang viral itu teman-teman semuanya, selama kita menjaga kualitas videonya juga jelas, yang kita bahas juga penting, atau misalnya sebuah hiburan yang memang menghibur, maka ketika kita konsisten mengupload sebuah konten minimal sehari satu aja, atau bahkan mungkin kalau kita punya banyak waktu bisa membuat konten 3 dalam sehari, itu lagi lebih bagus teman-teman, dengan membuat jam-jam upload misalnya pagi, siang, dan juga malam. Nah kalau kita konsisten lakukan itu, maka insya Allah kedepannya akan ada konten kita yang viral. Dan kalau misalnya sudah ada yang viral, yang naik konten kita, maka insya Allah dari situ baru kemudian ada yang akan nambah ya, baik dari segi penonton, kemudian juga pengikut dan lain sebagainya. Nah ini yang harus teman-teman coba semuanya. Nah ini yang dapat saya sharing ke teman-teman semuanya. Untuk teman-teman semuanya yang mau mengikuti channel ini, yang mau sharing ke depannya seperti apa dan banyak hal, silahkan di like, komentar, dan juga subscribe YouTube ini biar kita bisa sharing lebih banyak lagi ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.